Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Risma Harumi dengan NRP 05 dari TRMA 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu konsep penting dalam teknologi video, yaitu video compression atau kompresi video. Nah, topik ini sangat relevan baik dalam industri multimedia maupun dalam kehidupan akademik sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama kita akan bahas latar belakangnya dulu. Kita semua tahu video adalah salah satu media paling populer saat ini. Hampir setiap hari kita berinteraksi dengan video, entah untuk hiburan, pembelajaran, maupun komunikasi. Misalnya kita menonton film di Netflix, belajar melalui video YouTube, atau sekedar berbagi momen di Instagram. Namun, di balik semua itu, ada tantangan besar, yaitu ukuran file video yang sangat besar terkadang. Apalagi dengan tren kualitas terkini, yaitu 4K bahkan 8K. Tanpa solusi, file sebesar ini akan sulit disimpan, dibagikan, atau bahkan ditonton secara online. Nah, disinilah video compression hadir sebagai solusi penting agar video bisa lebih ringan, mudah diakses, dan tetap nyaman ditonton. Selanjutnya yaitu pengertian dari video compression. Secara sederhana, video compression adalah proses mengurangi ukuran file video dengan cara menghilangkan data yang dianggap berulang atau tidak penting. Tujuannya tentu saja agar ukuran file lebih kecil, namun kualitas visual dan audio tetap terjaga semaksimal mungkin. Tanpa adanya compression, sebuah video berdurasi pendek dengan resolusi yang tinggi bisa mencapai gigabyte hanya untuk beberapa menit saja. Bayangkan, betapa repotnya jika harus menyimpan atau mengunggah file sebesar itu. Maka, compression adalah teknologi yang memungkinkan video berukuran besar tetap bisa kita gunakan secara praktis. Nah, fungsi dari video compression ini sebenarnya sangat banyak. Pertama, tentu saja untuk menghemat ruang penyimpanan, baik di komputer pribadi, smartphone, maupun server perusahaan. Kedua, compression mempercepat proses transfer file. Misalnya saat kita ingin mengirimkan video melalui email atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Ketiga, compression mempermudah streaming. Tanpa compression, menonton video di YouTube atau Netflix mungkin akan sangat sering buffering. Dan keempat, compression membuat distribusi global jadi lebih efisien. Artinya, sebuah video bisa ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia tanpa harus menghabiskan bandwidth berlebihan. Nah, setelah kita bahas latar belakang dan juga fungsinya, kita jadi tahu bahwa video compression itu juga cukup penting. Bayangkan jika tidak ada compression, maka satu video 5 menit saja bisa berukuran lebih dari 1 GB. Itu artinya butuh waktu lama untuk mengunggahnya dan butuh kuota besar untuk menontonnya. Bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang koneksi internetnya lambat, streaming video hampir mustahil dilakukan. Nah, dengan adanya compression ini, akses video jadi lebih merata dan inklusif. Jadi, bisa dibilang video compression bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal aksesibilitas dan keadilan digital. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas teori dasar dari video compression. Secara teori, video compression bekerja dengan mengurangi redundansi atau pengulangan data. Ada 3 bentuk redundansi. Yang pertama yaitu spasial, yaitu informasi berulang dalam satu frame, contohnya latar belakang yang tidak berubah-ubah. Kedua yaitu yang temporal, yaitu mirip antar frame dalam sebuah video. Misalnya, ketika adegan kamera statis dan hanya ada sedikit pergerakan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu statistik, yaitu pola data yang sering muncul dan bisa direpresentasikan dengan cara yang lebih sederhana. Dengan mengurangi semua bentuk redundansi ini, ukuran video bisa dipangkas secara signifikan. Nah, dalam praktiknya ada 2 jenis compression utama. Pertama, lossless compression, yaitu teknik yang menjaga kualitas tetap sama persis dengan aslinya, namun ukuran file hanya berkurang sedikit. Biasanya dipakai saat proses editing, ketika kualitas masih harus maksimal.
Kedua yaitu lossy compression, yaitu yang lebih sering kita jumpai misalnya pada file MP4. Pada metode ini, kualitas memang sedikit berkurang, tapi ukuran file bisa dipangkas secara drastis, guys. Jadi, untuk keperluan distribusi, lossy compression adalah pilihan yang paling efektif. Bisa dilihat, ini ada diagram dari dua jenis compression utama, yaitu yang lossless dan yang lossy. Untuk yang lossless, ya compressionnya emang tidak terlalu besar. Tapi ukuran filenya jadi nggak terlalu berkurang, tapi hasilnya kualitasnya tetap sama, tetap nggak beda jauh. Sementara yang lossy ini compressionnya cukup bekerja, jadi dia ukurannya jadi lebih kecil, agak jauh, tapi juga kualitasnya juga sedikit menurun. Sama seperti di bagian yang sini adalah contohnya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas codec. Video compression dijalankan oleh yang namanya codec, yaitu singkatan dari coder-decoder. Codec ini adalah algoritma yang menentukan bagaimana sebuah video dipadatkan dan diputar kembali. Beberapa codec populer yang sering kita jumpai adalah H264, yang menjadi standar di YouTube dan Zoom. Lalu ada H265 atau HEVC yang lebih efisien untuk video 4K. Selanjutnya yaitu ada FP9, yaitu codec yang dikembangkan oleh Google dan dipakai di YouTube. Dan codec terbaru yaitu ada AV1 yang sifatnya open source dan bahkan bisa hemat data, sehingga digadang-gadang sebagai standar masa depan. Nah, sekarang kita akan bahas studi kasus nyata dari video compression. Kita bisa melihat penerapan video compression dalam kehidupan sehari-hari, misalnya YouTube. Semua video yang kita unggah akan otomatis dikompres agar bisa streaming dengan lancar di berbagai kualitas. Lalu ada WhatsApp yang selalu mengkompres video agar lebih cepat terkirim, meskipun kualitasnya turun. Jadi ketika kita ingin mengirim sebuah video ke seseorang, WhatsApp akan otomatis mengkompres video tersebut agar proses pengirimannya itu cepat. Nah, yang terakhir adalah aplikasi streaming yang paling banyak digunakan, yaitu Netflix. Nah, Netflix ini menggunakan adaptive bitrate streaming. Teknologi ini memungkinkan kualitas video menyesuaikan dengan kecepatan internet kita secara real time, sehingga pengalaman menontonnya tetap mulus. Nah, setelah kita bahas studi kasus yang kebanyakan terjadi di dunia nyata, saya juga ingin membahas studi kasus yang terjadi secara personal dari pengalaman pribadi saya. Yaitu di semester 1 saya pernah mendapatkan tugas membuat vlog mingguan pada mata kuliah storytelling digital. Nah, setiap minggu ini saya harus merekam banyak sekali footage, kadang sampai puluhan, sehingga total ukuran file bisa lebih dari 10 GB hanya untuk satu vlog. Tentu saja ukuran sebesar ini sulit untuk diunggah ke YouTube, apalagi kalau koneksi internetnya itu tidak stabil. Jadi solusi saya adalah menggunakan video transcoder. Kadang saya mengkompres footage-nya terlebih dahulu supaya editingnya lebih ringan. Kadang juga saya mengompres file video final setelah selesai editing. Tergantung kondisinya aja guys ya. Dengan cara ini saya bisa tetap mengunggah vlog dengan lancar tanpa mengorbankan kualitas video yang terlalu banyak. Jadi compression ini benar-benar membantu saya secara nyata di dunia perkuliahan. Jadi sudah bahas studi kasus, kita juga harus tahu nih tantangan dan solusi dari konsep teknologi video yang ini. Nah, jadi walaupun tadi sudah banyak sekali manfaatnya dari compression, nah compression itu juga memiliki tantangan guys. Misalnya kualitas video itu bisa menurun jika ukuran filenya itu diperkecilnya terlalu banyak. Selain itu, proses encoding bisa memakan waktu lama, terutama jika video berdurasi panjang. Dan tentu saja kita juga membutuhkan software atau kodek tertentu supaya bisa mendapatkan hasil kompresi yang optimal. Nah, solusinya apa guys? Solusinya adalah memilih kodek yang tepat. Kodek yang tepat. Seperti H26 atau AV1 yang lebih efisien. Kita juga bisa mengatur bitrate sesuai kebutuhan guys.
Jadi agar tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Intinya mencari keseimbangan antara ukuran file dan kualitas video. Nah, dari pembahasan hari ini, dapat disimpulkan bahwa video compression adalah solusi utama dalam efisiensi video. Teknologi ini sangat penting dalam industri, multimedia, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari, guys. Tanpa compression, distribusi video secara global akan jauh lebih sulit. Dari pengalaman pribadi saya, saat mengerjakan tugas, saya merasa betul bagaimana compression membantu agar video yang saya kerjakan itu bisa diunggah dengan lancar. Maka bisa saya simpulkan, video compression bukan hanya sekedar teknologi, tapi juga kunci utama agar video dapat diakses oleh semua orang, di mana saja dan kapan saja. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.